Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami kelompok 2 dari kelas mata kuliah Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, dan kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang bagaimana penyelesaian sengketa hukum internasional dengan cara damai. Nah, di kelompok 2 ini terdiri dari saya, Daryanti dengan NPM 1812011014, ada Hafid Azam dengan NPM 1812011017, ada Fentin Istifaya dengan NPM 1812011009, ada Via Apri Amanda dengan NPM 1812011039, dan ada Riko Ismar Pratama dengan NPM 1812011004. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian sengketa hukum internasional dengan negosiasi atau negotiation. Negotiation sendiri ini adalah sebuah penyelesaian sengketa hukum internasional yang tertua dari penyelesaian hukum internasional dengan damai yang lain. Nah, penyelesaian sengketa dengan negosiasi ini dinilai sangat efektif dan hampir digunakan setiap hari oleh masyarakat internasional sendiri, walaupun tidak dipublish ya. Nah, penyelesaian sengketa hukum internasional dengan negosiasi ini adalah cara yang dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara diplomatik biasa. Nah, negosiasi adalah salah satu teknik penyelesaian sengketa secara damai yang paling penting, karena negosiasi adalah usaha untuk mencegah timbulnya sengketa yang lebih serius. Negosiasi biasanya berbentuk konsultasi. Konsultasi sendiri merupakan sebuah kegiatan saling bertukar pendapat untuk mendapatkan informasi awal sebelum melakukan suatu guna mencegah timbulnya sengketa. Nah, tidak ada prosedur secara khusus ya yang mengatur tentang negosiasi ini sendiri. Nah, apabila para pihak sudah sepakat, ya sudah, dalam penyelesaiannya terjadilah perjanjian bilateral antara para pihak yang bersengketa. Nah, tidak hanya itu. Nah, negosiasi sendiri memiliki kelemahan, di antaranya apabila pihak yang bersengketa kedudukannya tidak seimbang, pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Proses yang sangat lambat dan memakan waktu yang lama. Kemudian apabila pihak yang bersengketa sangat keras terhadap pendiriannya, proses ini akan berlarut-larut. Dasar hukum negosiasi terdapat pada pasal 33 ayat 1 Piagam PBB dan kebiasaan internasional. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Hafid Azam, NPM 1812011017. Untuk materi selanjutnya berkaitan dengan cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, yaitu mediasi. Mediasi atau mediation secara definisi adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga atau biasa yang dikenal dengan mediator. Mediator sendiri akan terlibat secara aktif dalam proses perundingan dalam penyelesaian sengketa internasional. Mediator adalah pihak yang netral, dapat berupa negara, organisasi internasional, dan individu. Turut sertanya mediator dalam penyelesaian sengketa didasari atas kesepakatan antar pihak yang bersengketa. Ikut campurnya mediator itu sendiri dapat melalui yang pertama, yaitu diminta oleh salah satu pihak, yang kedua diminta oleh kedua belah pihak, dan yang ketiga adalah tawaran pihak ketiga itu sendiri. Tugas dari mediator adalah memfasilitasi dialog antar pihak, memberikan informasi ataupun usulan terkait penyelesaian sengketa yang terjadi, mengidentifikasi dan menggali keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Mediator pada tahap akhir perundingan akan memberikan saran-saran ataupun usulan-usulan guna penyelesaian sengketa internasional yang terjadi. Saran ini bersifat rekomendatif atau tidak mengikat para pihak yang bersengketa. Kelebihan dari mediasi yang pertama, mediator dapat menjadi penengah atau memberikan usaha ataupun jasa lain terkait penyelesaian sengketa internasional yang terjadi. Yang kedua, apabila mediator berupa negara, maka negara ataupun mediator tersebut dapat menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk mencapai penyelesaian sengketa. Yang ketiga, apabila mediator berupa negara, maka mediator tersebut akan memiliki fasilitas teknis yang lebih memadai daripada pihak ketiga ataupun mediator tersebut berupa individu. Namun, mediasi sendiri mempunyai kelemahan. Yang pertama,
Eh, Apabila mediator itu sendiri dalam menjalankan fungsinya tidak netral ataupun berpihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, maka akan membuat proses mediasi itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama. Dasar hukum dari mediasi sendiri tertuang yang pertama dalam pasal 3 dan 4 The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1907. Yang kedua, bab 6 pasal 33 sampai 38 Piagam Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, tertuang dalam The General Act for the Pacific Settlement of International Disputes tahun 1928. Dan yang terakhir tertuang dalam The Europe Convention for the Peaceful Settlement of Disputes. Contoh dari mediasi itu sendiri, yang pertama, sengketa yang terjadi antara negara Argentina versus negara Chili, pihak ketiga ataupun mediator adalah seorang kardinal. Yang kedua, sengketa antara Indonesia dan Belanda, mediator dalam sengketa itu yaitu Komisi Tiga Negara yang terdiri dari negara Australia, negara Belgia, dan negara Amerika Serikat. Yang terakhir, sengketa antara negara Mesir dan Israel yang menjadi mediator ataupun pihak ketiga adalah Presiden Amerika Serikat. Sekian presentasi materi mediasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fetri Istifaya, NPM 18120111009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jasa baik. Jasa baik yaitu keterlibatan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa internasional antar negara dengan tujuan untuk menyelesaikannya atau berkontribusi dalam penyelesaiannya. Di sini pihak ketiga hanya mempertemukan kedua belah pihak untuk berunding. Perlu teman-teman beri catatan bahwa dalam jasa baik, pihak ketiga tidak ikut berunding, mereka hanya memberikan saran yang rekomendatif kepada para pihak. Yang dapat menjadi pihak ketiga yaitu individu, dalam hal ini biasa diwakili oleh Menteri Luar Negeri, yang kedua ada negara, yang ketiga ada OI atau organisasi internasional. Ikut campurnya pihak ketiga dapat melalui yang pertama diminta oleh salah satu pihak, yang kedua diminta oleh kedua belah pihak, yang ketiga yaitu memang ada tawaran sendiri dari pihak ketiganya. Selanjutnya ada kriteria jasa baik. Kriteria jasa baik yang pertama ada secara teknis dan yang kedua secara politis. Secara teknis, pihak ketiga di sini hanya sebagai tuan rumah yang menyediakan fasilitas. Lalu, pihak ketiga di sini hanya sebagai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang bersengketa. Lalu yang kedua secara politis, pihak ketiga di sini berupaya untuk menciptakan suatu perdamaian atau mencegah terjadinya suatu peperangan. Lalu pihak ketiga di sini memang sudah diberi mandat dari negara lain. Contoh dari jasa baik yaitu persengketaan antara Mesir dan Israel, di mana di sini pihak ketiganya yaitu Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada persengketaan antara Amerika Serikat dan Vietnam, di sini pihak ketiganya yaitu ada Prancis. Lalu yang terakhir yaitu persengketaan antara Azerbaijan dan Armenia, di sini pihak ketiganya yaitu Amerika Serikat. Perlu teman-teman ketahui ada dasar hukum dari jasa baik. Yang pertama ada The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Dispute tahun 1907. Lalu yang kedua ada di bab 6 pasal 33 sampai 38 Piagam PBB. Yang ketiga ada The American Treaty on Pacific Settlement tahun 1948. Yang keempat ada Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961. Lalu yang terakhir ada Konvensi Wina tentang hubungan konsuler tahun 1963. Demikian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Priamanda, NPM 1812011039. Di sini saya dari kelompok 2 ingin sedikit menyampaikan materi mengenai inquiry atau penyidikan atau pencari fakta. Inquiry atau penyidikan atau pencari fakta yaitu salah satu proses penyelesaian sengketa internasional yang menggunakan pihak ketiga, yang mana pihak ketiga berfungsi untuk mencari atau mengumpulkan fakta-fakta terkait sengketa yang telah terjadi. Penyidikan dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan di antara kedua belah pihak.
Pihak ketiga yang bertugas saat mencari atau mengumpulkan fakta-fakta harus memiliki keahlian khusus. Jadi dalam hal ini tidak boleh sembarangan orang yang bertugas terkait tugas tersebut. Selanjutnya, pihak ketiga hanya berfungsi untuk mencari atau mengumpulkan fakta-fakta, kemudian melaporkan kepada pihak yang bersengketa yang sifatnya rekomendatif dan tidak mengikat di antara kedua belah pihak. Selanjutnya, tujuan dari pencari fakta atau inquiry yaitu yang pertama, membentuk suatu dasar bagi penyelesaian sengketa di antara kedua belah pihak. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional. Yang ketiga, memberikan informasi di tingkat internasional. Selanjutnya, dasar hukum dari inquiry atau penyidikan atau pencari fakta yaitu yang pertama, pasal 9-36 The Hague Convention on the Pacific Settlement of International Dispute tahun 1899 dan tahun 1907. Kemudian pasal 10, 11, 14 Piagam PBB tentang inquiry yang digunakan oleh Majelis Umum PBB. Selanjutnya pasal 36 tentang Piagam PBB tentang inquiry yang digunakan oleh Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya resolusi Majelis Umum PBB nomor 2329 tahun 1867. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh dari inquiry atau penyidikan atau pencari fakta, yaitu yang pertama tentang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1982 membentuk komisi angket untuk menyelidiki usaha kudeta yang dilakukan oleh tentara bayaran di Seychelles. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Riku Ismar Pratama, saya NPM 1812011004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada konsiliator untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta serta membuat suatu usulan keputusan penyelesaian. Namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan jalan damai dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk mencari jalan tengah penyelesaian tersebut. Konflik yang disepakati oleh pihak-pihak yang berselisih tersebut seperti konsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa daerah kekuasaan antara Thailand dan Prancis, di mana Thailand menuntut daerah Laos dan Kamboja yang pada waktu itu masih termasuk daerah protektorat Prancis. Dalam konsiliasi diperlukan seseorang penengah atau yang disebut juga konsiliator yang sifatnya tidak memihak. Konsiliator ini bisa seseorang lembaga atau sebuah negara yang disetujui oleh semua pihak. Konsiliator yang ditunjuk berhak dan memiliki kewenangan untuk menyampaikan pendapat mengenai perselisihan yang terjadi. Akan tetapi, ia tidak berhak mengambil keputusan akhir atas perselisihan yang terjadi. Karena merupakan seseorang penengah, seorang konsiliator sangat diharapkan dapat memberi masukan atau pendapat yang dapat membantu menyelesaikan perselisihan. Proses konsiliasi memiliki beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pihak yang berselisih menyerahkan perselisihan kepada pihak-pihak ketiga atau konsiliator yang disepakati. Kemudian konsiliator akan mendengarkan keterangan lisan dari pihak-pihak yang berselisih mengenai perselisihan yang terjadi. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, konsiliator akan membuat laporan. Ini nantinya akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait. Konsiliasi merupakan diupayakan sebelum sebuah permasalahan sampai ke pengadilan. Jika para pihak menemukan kesepakatan dalam konsiliasi, maka permasalahan tersebut biasanya tidak akan berkelanjutan ke jalur hukum sehingga